Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel YouTube-nya Bia Bos Game. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Di video kali ini aku akan bercerita tentang hantu spirit doll atau yang disebut boneka hantu. Yuk kita mulai ke ceritanya. Awal kisah dimulai ada seorang anak kecil berjalan ke sebuah pasar malam di sebuah desanya ya guys. Di sini rame banget, ada pedagang-pedagang dan ada juga boneka balon, dan si anak kecil ini membeli sebuah balon beruang dan sebuah balon love. Dan tiba-tiba anak kecil ini tertarik kepada sebuah boneka yang berwarna merah ini ya, yang memakai gaun pesta yang berwarna merah. Lalu si anak perempuan ini membeli sebuah boneka tersebut. Betapa bahagianya si anak kecil ini memiliki sebuah boneka yang cukup besar dan menggunakan gaun berwarna merah. Lalu bonekanya ini segera dibawa pulang ke rumah si anak kecil ini ya guys. Di sisi lain ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai mobil dengan kecepatan yang tinggi, dan si pengendara itu sedang menelpon ya guys. Dan ketika di perjalanan pulang, si anak kecil ini hendak menyeberang, dan tiba-tiba si anak kecil ini tertabrak oleh sebuah mobil Lamborghini hitam yang dikendarai oleh laki-laki yang tadi dengan sedang menelpon. Dan ternyata tiba-tiba si anak kecil itu tertabrak oleh mobilnya. Lalu si laki-laki ini panik ya guys, dan lalu laki-laki ini pergi meninggalkan si korbannya dan menjadilah sebuah tabrak lari ya guys. Jadi si cowok ini tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan tiba-tiba datanglah seorang nenek-nenek ya guys yang sedang memantrai boneka itu, dan arwah anak kecil ini pindah ke dalam sebuah boneka tersebut. Di tempat lain ada seorang wanita, sebut saja yang bernama Lisa, dengan anaknya yang bernama Mona. Mereka pun sedang makan siang ya guys, dan datanglah sebuah mobil Lamborghini hitam. Ternyata itu adalah ayahnya Mona, dan si ayahnya Mona ini adalah seorang yang menabrak anak kecil yang semalam dia tabrak. Di sini mereka sedang asik makan siang. Jadi guys, si ayahnya ini menyembunyikan sesuatu dan tidak membicarakan kepada istri dan anaknya karena sudah menabrak seorang anak perempuan. Mereka pun pulang. Di perjalanan mereka pun berkunjung ke sebuah toko mainan ya guys, di mana toko mainan itu ada sebuah boneka yang sangat besar dan cantik dan menggunakan gaun yang berwarna merah. Jadi si Mona ini menginginkan boneka tersebut ya guys. Dan lalu mereka pun masuk ke dalam toko tersebut dan akan membelikan sebuah boneka untuk si Mona. Si ayahnya pun tidak curiga, dan si ayahnya pun memberikan bonekanya itu, tetapi tidak diduga boneka itu adalah boneka hantu yang sudah dimantrai oleh seorang nenek-nenek, yang di dalamnya itu ada arwah anak kecil yang tertabrak oleh ayahnya si Mona ya guys. Lalu mereka pun segera membawa boneka itu ke rumahnya dan membelinya. Tidak ada hal yang aneh dan mencurigakan ya guys, terlihat seperti boneka yang cantik, lucu, dan menggemaskan. Lalu mereka pun membawa pulang boneka tersebut. Si Mona ini sangat riang gembira karena sudah diberikan oleh ayahnya boneka yang cukup megah, mewah, dan besar ini ya guys. Sebelum lanjut, aku akan bagiin ID, yaitu ID villa dekorasi yang ada kolam renangnya ya guys. Inilah dia villanya. Villa ini lokasinya terdekat dari Amusement Park ya guys. Coba deh kalian catat ya ID-nya.
Yuk kita review dulu dalam villa ini ya guys. Terdapat sebuah kamar mandi, ruang tamu di lantai bawah, dan kita naik ke lantai atas ada 2 kamar tidur, kamar utama dan untuk kamar anaknya juga ya guys. Nah, di sini ada tamannya juga ya guys. Nah, di sini ada ruang TV. Ini dia kamar kedua. Dan tidak lupa ada kolam renangnya juga ya guys. Bagus sekali ya guys, mewah dan minimalis. Kita lanjut ke ceritanya. Mona sedang asik bermain dengan bonekanya itu, dan tiba-tiba bonekanya itu bisa terbang ya guys. Dan Mona pun tidak curiga karena di pikiran Mona, oh ternyata ada fitur boneka itu bisa terbang. Ternyata bukan itu, boneka ini adalah boneka hantu. Dan hanya bisa dilihat oleh Mona saja ya boneka ini bisa terbang. Tetapi ketika Lisa melihat melihat anaknya yang sedang bermain boneka, dan bonekanya itu duduk kembali ya guys, tidak terbang lagi. Lalu Lisa menyuruh ayahnya atau suaminya ini mengantar Lisa ke sebuah supermarket yang dekat rumahnya. Lalu Lisa ini berpamitan kepada Mona untuk tidak ikut dan untuk diam di rumah ya sebentar, karena Lisa akan ke supermarket membeli sesuatu. Dan Mona pun dengan sangat baik hati tidak mengikuti kedua orang tuanya, dan Mona pun tidur siang karena hari sudah siang ya guys. Lalu mereka pun pergi ke sebuah minimarket yang dekat dari rumahnya. Setelah kedua orang tuanya pergi, Mona pun membawa boneka tersebut ke dalam kamarnya dan berniat untuk tidur siang bersama boneka tersebut. Jeng jeng jeng, disinilah hal yang aneh dimulai. Lalu boneka itu berubah menjadi boneka hantu yang sangat menyeramkan. Lalu boneka ini segera keluar dari kamarnya Mona dan akan membakar kamarnya Mona. Dan ini adalah salah satu balas dendamnya si arwah anak kecil yang ada di dalam boneka ini ya guys. Dan si arwah anak kecil ini ingin sekali membalas dendam kepada ayahnya yang sudah menabrak dirinya dan tidak bertanggung jawab. Lalu boneka ini membakar kamarnya Mona ya guys. Mona pun terbangun dari tidurnya karena mencium bau asap ya guys. Lalu Mona pun segera bergegas keluar, tetapi di pintu keluarnya itu sudah ada asap dan api, dan Mona ini melihat sesosok boneka yang sangat menyeramkan. Boneka lucu ini berubah menjadi boneka hantu, dan Mona pun kehabisan oksigen sehingga Mona pun pingsan akibat asap api yang semakin besar. Beberapa menit kemudian orang tuanya Mona pun tiba di rumahnya, dan mereka pun kaget melihat kamarnya Mona sudah kebakaran ya guys. Lalu mereka pun bergegas ke atas untuk menyelamatkan si Mona ini ya guys. Nah, ibunya pun panik, segeralah mencari bantuan kepada
Damkar, tetapi Damkar itu sangat lama. Lalu ayahnya menenangkan ibunya dulu ya guys. Nah di sini boneka pun berubah menjadi boneka yang lucu kembali ya guys. Lalu ayahnya pun menerobos api ini sehingga Mona pun bisa diselamatkan dan dibawa ke kamar orang tuanya. Lalu mereka pun menelpon dokter agar segera menangani si Mona ini ya guys. Tidak lama kemudian dokter pun datang dan lalu memeriksakan keadaannya Mona dan baiknya Mona ini tidak kenapa-napa ya guys, cuman kehabisan oksigen saja sehingga pingsan dan Mona ini harus istirahat total. Nah di sini mereka pun sedang tidur malam ya guys. Lalu tiba-tiba si boneka ini berubah lagi menjadi boneka yang sangat menyeramkan. Lalu si boneka ini membawa Mona ini keluar rumah dan Mona ini ternyata dari atas itu dilempar ke dalam kolam renang ya guys, sehingga si Mona ini tenggelam. Dan buar jebur, Mona pun tenggelam oleh boneka tersebut. Boneka ini belum puas ya guys menyakiti Mona karena ayahnya tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Lalu ayahnya pun mendengar suara dan lalu ayahnya pun segera bergegas berlari ke sumber suara itu dan mencari Mona. Ternyata Mona tidak ada di kamarnya ya guys, dan ayahnya pun mencari ke luar dan ternyata di balkon ayahnya pun melihat Mona yang sudah tenggelam di sebuah kolam renang. Lalu ayah Mona ini segera berlari dan segera menyelamatkan Mona karena Mona tenggelam, dan tadi siang Mona ini kehabisan oksigen oleh asap api ya guys. Sekarang Mona tenggelam oleh si hantu boneka tersebut. Setelah ayahnya menolong Mona, lalu ayahnya Mona ini marah-marah kepada hantu tersebut dan tiba-tiba ibunya pun bangun mendengar sebuah teriakan dan sebuah suara yang sedang marah-marah. Ternyata ibunya pun melihat ayahnya sedang berbicara kepada hantu boneka ya guys. Lalu si ibunya pun segera menggendong si Mona ya guys, takutnya kenapa-kenapa. Jadi ayahnya Mona ini bertanya kepada hantu, kenapa kamu melakukan hal-hal ini kepada anak saya? Yang pertama, kamu sudah membakar kamar anak saya, dan kedua, kamu sudah mentenggelamkan anak saya. Lalu tiba-tiba si hantu ini berbicara kepada orang tuanya Mona dan ternyata terbongkarlah karena si ayahnya ini sudah menabrak seorang anak kecil, dan anak kecil ini lalu datanglah hantu anak kecil ini dan ayahnya pun memohon-mohon untuk segera diampuni kesalahannya, tetapi si hantu ini ingin segera membalas dendamkan dan ayahnya ini menyerahkan dirinya ke polisi ya guys, dan tidak akan lagi mengganggu keluarga mereka karena ayahnya ini sudah menyerahkan diri ke kantor polisi. Nah, film pun selesai ya guys, cerita pun tamat. Jadi cukup sampai di sini ya guys ceritanya. Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.